Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi proyeksi vektorial ya. Proyeksi vektorial. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis proyeksi vektorial. Jenisnya yang pertama ada isometris, kemudian dimetris, kemudian ada miring, ya, ada perspektif. Nah, proyeksi isometris ini ada beberapa ciri ya yang kita dengannya bisa membedakan mana sih yang proyeksi isometris. Ya. Ciri dari proyeksi isometris ada dua ya. Ciri pada sumbu dan ciri pada ukuran. Ya. Pada ukuran. Ya. Ciri pada sumbu ya, sumbu X dan Y itu besarnya 30 derajat. Ya, terhadap sumbu mendatar. Ya. Dan sudut antara sumbu satu dengan sumbu lainnya adalah 120 derajat. Ya. Sumbu atau sudut antar sumbu 120 derajat. Ya, maksudnya gimana? Ya, kita buat contohnya, ilustrasinya. Ini adalah sumbu mendatar. Kemudian kita buat sumbu, ya, mulai dari sumbu X. Kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Ya. Kita beri nama, ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, sudut sumbu X dan sumbu Y berdasarkan ciri di atas adalah 30 derajat terhadap sumbu mendatar ini. Ya, berarti ini 30 derajat. Kemudian besar sumbu atau besar sudut sumbu Y 30 derajat juga. Nah, sudut antar sumbunya, sumbu X ke sumbu Y ke sumbu Z itu 120 derajat. Ya, ini 120 derajat. Kemudian ini juga 120 derajat. Ini juga 120 derajat. Ya, inilah ya ciri sumbu piktorial, proyeksi piktorial. Ya. Kemudian ciri yang kedua adalah ada pada ukurannya. Jadi ukuran gambar itu sama dengan ukuran benda aslinya. Ukuran gambar sama dengan ukuran aslinya. Misalkan di gambar adalah 20 mm, ketika diproyeksikan pada proyeksi isometris itu tetap 20 mm. Tidak menjadi 30, tidak menjadi 40, seperti itu. Nah, bagaimana ilustrasinya? Seperti ini. Kita buat dulu sekaligus cara membuat gambarnya ya. Kita buat sumbu Y ya. Panjang aja nggak apa-apa. Kemudian sumbu X juga sama. Kemudian sumbu Z. Maaf. Ya. Kemudian sumbu Z. Nah, anggap saja lurus ya. Itu. Kita beri nama, jangan lupa. Ini X. Ini Y. Ini Z. Nah, langkah pertama adalah kita menggambar dulu garis-garis yang sekiranya mudah untuk digambar, yang sudah ada patokannya. Misalkan kita buat lebarnya dari sini ke sini sebesar 20 mm. Ya. Kemudian tingginya berapa? Misalkan 10 mm. Kemudian panjangnya berapa? Misalkan 40 mm. Nah, setelah kita dapat
dimensi utamanya, kita sambungkan antar garisnya. Menggunakan dua penggaris segitiga, kita tarik garis berdasarkan sumbu Y, kemudian tarik garis ke bawah, kemudian dari sini juga sama, ya, ke bawah, kemudian yang atasnya juga sama. Nah, jangan lupa ya, ada garis di belakang ini. Kita menggunakan garis yang putus-putus ya untuk menandakan bahwa ada ya space atau bentuk di belakang gambar ya yang tidak terlihat. Nah, seperti ini. Ini adalah proyeksi isometris ya. Sumbu X dan sumbu Y sudutnya terhadap garis mendatar adalah 30 derajat. Gitu. Kemudian ukurannya juga sesuai dengan ukuran gambarnya. Ya, ukuran aslinya. Jadi ukuran gambar sama dengan ukuran aslinya. Gitu. Dari sini ke sini 20. Ya, aslinya juga sama. 20. Ya. Dari tengah titik pusat ke sini juga 40, aslinya juga sama 40. Seperti itu. Tiganya 10, ya aslinya 10. Seperti itu. Itulah ya ciri dari proyeksi isometris. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah proyeksi dimetris ya. Proyeksi dimetris. Dimetris ya. Ya, berbeda dengan proyeksi isometris, proyeksi dimetris ini memiliki ketentuan atau ciri ya. Ciri yang pertama, cirinya adalah sumbu utamanya mempunyai sudut 7 derajat ya dan 40 derajat. Ya. Sumbu utama atau sumbu X dan Y memiliki sudut 7 derajat dan 40 derajat. Ya. Maaf. Ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah garis mendatar. Anggap saja mendatar ya. Kemudian ini adalah sumbu Z. Sumbu Y ini 40 derajat. Ya. Sumbu X 7 derajat. Ya. 7 derajat. Kemudian perbandingan skala ukuran pada sumbu X 1:1. Ya, sedangkan pada sumbu Y 1:2.
dan pada sumbu Z 1:1. Ya. Ciri yang kedua adalah perbandingan skala ukuran sumbu X adalah 1:1, sumbu Y 1:2, sumbu Z 1:1. Maksudnya apa? Maksudnya ketika menggambarkan gambar asli pada proyeksi, nah, sumbu X ini sesuai dengan gambar aslinya, sedangkan sumbu Y, ya, ini lebih panjang atau lebih besar dibanding gambar aslinya. Gambar aslinya 1 misalkan, gambar pada proyeksi itu 2. Ya, 2 kali lebih panjang. Ya. Tuh. Kita buat contoh, ya. Ini ada garis mendatar, ya. Kita buat sumbu Z sini, kemudian sumbu Y, ya, sumbu Y. Ini sumbu X, ya, sumbu X. Misalkan kita akan membuat gambar kotak, ya, persegi kubik, ya, kotak dengan ukuran 40 mili. Nah, kita buat tingginya nih. Tinggi kan ada di sumbu Z. Nah, sumbu Z perbandingannya 1:1. Ketika panjang aslinya itu 40, di sini juga ditulis 40, ya. 40 tingginya. Kemudian sumbu X, ya. Panjangnya juga sama 1:1, ya. Di sini juga sama berarti 40, ya. 40. Kita buat dulu ke atas. Maaf. Buat ke atas. Ini juga sama, ya. Sambungkan. Nah, untuk sumbu Y, ya, berdasarkan perbandingan ini 1:1, yang tadinya 40 itu jadi 20. Ini tadi maaf ya meralat penjelasan Bapak tadi. Gambar yang ada pada proyeksi itu setengah dari gambar aslinya. Ya. Jadi ketika ini lebarnya 40, digambarkan hanya 20 mili saja. Tapi di keterangan ini tetap ditulis 40. Padahal gambar aslinya cukup 20, ya. Gitu. Kita buat ke atas. Itu juga sama, ya, tarik garis. Jangan lupa garis putus-putusnya. Garis putus-putusnya harus tetap ada, ya. Untuk menandakan bahwa ada, ya, sudut atau garis di belakang gambar yang nampak dari depan. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk gambar pada sumbu X itu sama dengan panjang aslinya. 40 ya digambar 40 dari titik pusat ke sini 40 mm. Untuk sumbu Z juga sama 1:1, 40 ya 40. Tapi untuk sumbu Y itu setengah dari gambar aslinya. Jadi kalian hanya cukup menggambar sepanjang 20 mili saja ke sini. Ya. Tapi tetap ditulis 40. Ya, dimensinya tetap ditulis 40. Gitu. Mudah-mudahan paham. Ya. Seperti itu.